Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang senantiasa melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan kepada kita yang begitu banyak, tak terhingga, tak putus-putusnya siang dan malam, dan tiada tara bandingnya. Alhamdulillah, sampai detik ini kita belum terputus dari rahmatnya yang agung. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam ini juga terlimpah curah atas seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan harapan kita kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae. Kali ini dalam serial kisah Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan serial kisah Nabi dan Rasul, yaitu tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam ini adalah Nabi dan Rasul yang kelima dalam susunan sejarah para Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Adam alaihi salam, lalu Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihissalam, dan kali ini adalah Nabi Soleh alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Soleh bin Ubaid, Ubaid bin Asib, Asib bin Masih, Masih bin Ubaid, Ubaid bin Khazir, Khazir bin Samud, Samud bin Amir, Amir bin Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Dari Nabi Soleh alaihissalam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam ini ada selisih jarak 9 keturunan. Sedangkan dari Nabi Soleh alaihissalam sampai ke Nabi Adam alaihissalam ini ada 18 keturunan. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Nabi Soleh alaihissalam berada di tengah-tengah sebuah kaum, berada di tengah-tengah sebuah bangsa, namanya bangsa Samud ataupun kaum Samud. Kaum Samud atau bangsa Samud ini adalah sebuah bangsa yang, sebuah kaum yang sama seperti kaum-kaum terdahulu, seperti kaum Ad pada zaman Nabi Nuh. Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya adalah manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang angkuh, manusia-manusia yang hasud, manusia-manusia yang dengki, manusia-manusia yang iri, dan mereka para penyembah-penyembah berhala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surat Hud, di surat yang ke-11 di ayat yang ke-61, Allah berfirman, "Wa ila samuda wa akhahum salihan qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha
fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kami mengutus, artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Samud, yaitu adalah Nabi Soleh, ya, dari saudaranya sendiri, yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Dan kemudian berkata, ya kaumi, wahai bangsaku, wahai kaumku, ya, yang dimaksudkan adalah kaum Samud. Kata Nabi Soleh, esakanlah, ya, esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Esa itu artinya satu, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah bagi kalian ada Tuhan selain Dia, artinya selain Allah tidak ada Tuhan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia telah menjadikan kalian daripada tanah. Allah menciptakan manusia dari tanah dan memberi kemakmuran kepadamu di bumi yang kalian huni, yang kalian tempati. Maka kata Allah, fastaghfiruhu, maka beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian juga summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan kami adalah dekat dan memperkenankan semua permintaan ataupun semua doa-doa. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, kaum Samud, kaum yang durhaka, kaum yang congkak, kaum yang angkuh, setelah diberikan peringatan oleh Nabi Soleh kepada mereka, mereka bukan saja menolak, mereka bukan saja membantah, tetapi kaum Samud yang angkuh, kaum Samud yang yang congkak, yang pongah, yang adigung, malah ia menentang, bahkan meminta kepada Nabi Soleh alaihissalam, wahai Soleh, jika engkau adalah orang-orang yang benar, jika engkau adalah orang-orang yang katakan diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan kenabianmu, buktikan kehebatanmu, buktikan bahwasanya Tuhan adalah maha besar, Tuhan adalah maha perkasa. Kemudian apa yang diminta oleh kaum Samud, wahai Soleh, dengan menunjuk kepada sebongkah batu yang besar, wahai Soleh, kalau engkau adalah orang-orang yang benar, bisakah engkau mengeluarkan seekor unta yang sedang bunting dari bongkahan batu yang sangat besar ini? Ya, ini mereka menantang kepada Nabi Soleh alaihissalam, dan tentu saja menantang kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ini Allah berfirman di dalam surat Hud, di dalam surat yang ke-11 dan ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hazihi naqatallah. Ya, wahai kaumku, wahai bangsaku, ini adalah unta Allah. Ini adalah unta Allah. Ya, lakum ayatan fadharuha ta'kulu fil ardi fi ardillah. Artinya maka biarkanlah dia, ya. Artinya biarkanlah unta itu dia makan di bumi Allah. Ya. Kemudian wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun qarib. Kata Allah, maka kalau jangan mengganggu dia, artinya jangan mengganggu untanya Allah, ya. Dan dengan tindakanmu yang jelek, tindakanmu yang tidak disukai oleh Allah, maka kalau engkau benar-benar durhaka kepada Allah, jika engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan yang durhaka, maka Allah akan menimpakan kepada kalian ada sebuah siksa ataupun azab yang sangat dekat. Ini sudah diberi peringatan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Lalu dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, Nabi Soleh alaihissalam itu bisa mengeluarkan seekor unta yang sedang bunting, ya, yang sedang hamil dalam perut yang sangat besar, dikeluarkan dari sebongkah batu yang sangat besar. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, seketika itu kaum Samud, bangsa Samud
mungkin merasa takjub, terperangah, terkagum-kagum, terpesona melihat sebuah kenyataan yang ada di hadapan matanya, yaitu Nabi Shalih alaihissalam yang sengaja ditantang oleh mereka, suruh mengeluarkan seekor unta dari sebongkahan batu yang besar. Mereka pikir Nabi Shalih alaihissalam tidak mampu, ternyata atas izin Allah maka dikeluarkanlah itu seekor unta. Bahkan dia berpesan, wahai kaumku, wahai bangsaku, yang dimaksudkan adalah kaum Samud. Mereka orang-orang yang sebenarnya kaum Samud itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Bahkan dia bukan saja pandai bertani, bercocok tanam, dia juga pandai berternak dan membuat sebuah arsitek seni yang sangat tinggi. Sebagai bukti, mereka membuat rumah-rumah itu dari batu yang mereka pahat, yang kemudian menjadikan sebuah bangunan yang sangat tinggi nilai arsiteknya. Tetapi kepintarannya membuat mereka sombong dan angkuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, Nabi Shalih alaihissalam kepada kaum Samud berpesan, wahai kaumku, inilah unta, silakan kalian meminum susu sesukanya. Ya. Silakan kalian meminum susu sesukanya. Artinya apakah di pagi hari, di siang hari, atau kapan saja. Ya, ini adalah unta Allah. Jangan engkau berbuat aniaya, jangan engkau menyakitinya, apalagi engkau sampai melukai atau membunuhnya. Itu dipesan oleh Nabi Shalih alaihissalam kepada kaum Samud. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, inilah kaum Samud yang sombong, yang congkak. Mereka berargumen, mereka berdalih kepada Nabi Shalih alaihissalam, wahai Shalih, ya, unta ini telah mengambil jatah kami. Yang dimaksudkan telah mengambil jatah kami adalah apa? Unta ini dianggap banyak meminum air yang seharusnya air itu diminum oleh mereka kaum Samud. Bahkan diyakini disampaikan oleh Nabi Shalih alaihissalam, wahai kaumku, wahai bangsaku, ya, biarkan ia minum saat ini, tapi esok lusa maka dia tidak akan bisa. Artinya untuk beberapa hari unta ini tidak akan minum. Silakan kamu minum sesukanya dari air ini, dan dari air yang diminum oleh unta ini maka akan membuahkan susu, memproduksi susu yang tentunya nanti akan kalian perah dan kalian akan minum sesukamu. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, tetap saja mereka kaum Samud ini disebut juga ashabul hijr, kaum batu. Selain mereka memang membuat sebuah rumah dari batu, memang berhati batu, berperasaan batu, berpikiran batu, ya. Dia hasud, dia benci. Bahkan mereka mengutus ada 2 orang lelaki perkasa, 2 lelaki hebat yang tentu saja pandai memanah, kemudian juga pemberani, yaitu yang bernama Musadda bin Muharrij. Kemudian yang satunya adalah Gudar bin Salib. Nah, ada 2 orang laki-laki perkasa dari kalangan mereka, yaitu Musadda bin Muharrij, kemudian juga Gudar bin Salib, yang memang disuruh oleh kaum Samud, yaitu untuk membunuh seekor unta, yang unta itu merupakan adalah sebuah mukjizat yang sengaja dikeluarkan dari sebongkahan batu, yang sesungguhnya awalnya adalah supaya melumpuhkan hati kaum Samud, tapi ternyata tidak. Bahkan Nabi Shalih sudah berpesan, jangan kau lukai apalagi engkau membunuhnya. Tapi tentu saja kaum Samud itu membantah, bahkan mereka menyuruh 2 lelaki yang sangat hebat tadi, yaitu Musadda bin Muharrij dan Gudar bin Salib. Mereka bekerja sama untuk membunuh unta Allah Subhanahu wa taala. Musadda bin Muharrij dari kejauhan memanah bagian kaki unta Allah yang Allah keluarkan dari bongkahan batu besar. Kemudian si Gudar bin Salib lalu menikamnya, sehingga unta Allah ini kemudian seketika mati ataupun tewasnya. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, itulah kaum Samud. Kaum yang tinggi hati, kaum yang congkak, kaum yang durhaka. Bukan saja yang berhati batu, menyembah berhala, bahkan sudah dipesankan oleh Nabi Shalih untuk tidak membunuh unta, ternyata unta dibunuhnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah,
Lalu Allah mengazab mereka, Allah menyiksa mereka, Allah membinasakan mereka. Ada rangkaian kejadian, yaitu 4 hari berturut-turut. Di hari pertama, kaum Samud dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirubah wajah mereka, berubah menjadi berwarna kuning. Wajah orang-orang itu kaum Samud di hari pertama Allah mengazabnya adalah mereka memiliki wajah yang berwarna kuning seluruhnya. Lalu di hari kedua, saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di hari kedua Allah mengazab mereka kaum Samud ini berubah mukanya menjadi merah. Lalu di hari ketiga Allah mengazab kaum Samud, itu merubah wajah mereka menjadi wajah yang hitam legam, tak terlihat, hitam legam. Lalu saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, di hari yang keempat kaum Samud sengaja oleh Allah diazab, yaitu disambar halilintar yang menggelegar, disambar petir yang kemudian kaum Samud, bangsa Samud semuanya binasa dilumat halilintar. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan serta anak-anak yang saya sayangi, begitulah kisah tentang Nabi Soleh dan kaum Samud. Kaum Samud yang durhaka kepada Allah, yang tidak mengimani kenabian Nabi Soleh, kemudian mereka congkak, mereka menyembah berhala, bahkan mereka telah membunuh untanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diazab oleh Allah, yaitu yang terakhir dengan beberapa, di hari pertama diazab wajahnya menjadi warna kuning, lalu juga dirubah wajahnya menjadi merah, kemudian di hari ketiga berwarna hitam legam, dan di hari keempat semuanya Allah binasakan, disambar dengan petir. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan kisah Nabi Soleh alaihissalam ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita jangan durhaka kepada Nabi kita. Walaupun Nabi kita sudah tidak ada, Rasulullah Muhammad SAW, tentu saja ajarannya masih ditinggalkan, dan masih diwariskan dan bisa kita laksanakan. Kemudian juga kita jangan durhaka kepada Allah. Siapa orang yang durhaka, ya, suatu bangsa, suatu kaum yang durhaka, nanti akan Allah binasakan. Dan mudah-mudahan kita bangsa Indonesia tercinta ini tergolong bangsa-bangsa yang tidak dibinasakan oleh Allah, karena kita adalah bangsa-bangsa yang beriman, bangsa-bangsa yang berketuhanan, bangsa-bangsa yang bermoral, bangsa-bangsa yang memiliki agama. Khususnya adalah itu, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi dan yang saya cintai, demikian kisah Nabi Soleh alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan memberikan inspirasi buat kita agar kita berbuat, berlaku di setiap hari menjadi keadaan yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.